Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bersama kitab Tanbihul Ghafilin, yakni kitab yang disusun oleh Al-Imam Abi Laits As-Samarqandi, atau nama lengkapnya adalah Al-Imam Abi Laits Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi, yang wafat pada tahun 375 Hijriah, seorang ulama besar yang dikenal sebagai julukan sebagai seorang al-faqih, yakni faqih di dalam ilmu fiqih di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi beliau ini adalah salah satu ulama terkemuka, imam di dalam ilmu fiqih di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, yang juga terkenal sebagai orang yang zuhud dan orang yang sangat menekuni tentang ilmu-ilmu tasawuf. Pada kesempatan ini kita mengambil keberkahan daripada kitab beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala sambungkan kita semuanya dengan mengaji kitab ini kepada beliau yang mulia, dan semoga kita mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu fadli syahri ramadhana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqihu, telah berkata al-faqih rahimahullahu taala, semoga Allah senantiasa merahmatinya. Haddatsana al-faqih Abu Ja'far, haddatsana Ali bin Ahmad, menceritakan kepadaku Ali bin Ahmad. Haddatsana Muhammad bin Al-Fadil, haddatsana Yazid bin Harun, an Hisham bin Abi Hisham, an Muhammad bin Al-Aswad, an Abi Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, u'tiyat ummati fi syahri ramadhana khamsa khisalin lam tu'ta ummatun qablaha. Baginda Nabi SAW bersabda, telah diberikan bagi umatku, yakni umatnya baginda Nabi SAW, fi syahri ramadhana, yakni pada bulan Ramadan, khamsa khisalin, 5 jenis perkara, lam tu'ta ummatun qablaha. Di dalam naskah kitab Tanbihul Ghafilin yang ada di hadapan kita ini, di sini disebutkan lam tu'ta ummatun qablaha. Dalam naskah yang lain ditemukan lam tu'toha, jadi hanya dhamir kepada 5 khisal. Atau di dalam riwayat yang lain lam tu'tohunna, sama, ini maknanya kembali kepada 5 khisal atau 5 perkara itu. Maknanya telah diberikan kepada umatku, kata Nabi, di dalam bulan Ramadan itu 5 jenis perkara. Lam tu'ta ummatun qablaha, yang 5 perkara itu belum pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini kita renung-renungi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memuliakan umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan kita menjadi umatnya baginda Nabi, maka kita kemudian menjadi orang yang dimuliakan. Bahkan dengan segala macam kekurangan serta kelemahan daripada umatnya Sayyidina Muhammad SAW itu, tetapi Allah masih memberikan keistimewaan itu melebihi umat-umat terdahulu. Bahkan ditegaskan bahwasanya diberikan nikmat kepada umatnya baginda Nabi SAW itu 5 nikmat, yang 5 nikmat ini belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Kita koreksi diri kita sendiri, bagaimana keadaan umat pada hari ini, yakni umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Mereka dari sisi umurnya paling pendek dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Ibadahnya paling sedikit dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Kenapa ibadahnya paling sedikit? Karena memang umurnya paling pendek. Dalam sebuah riwayat, baginda Nabi SAW ini menjelaskan umur ummati baina sittin wa sab'in. Baginda Nabi SAW pernah bersabda, umur umatku, kata Nabi, yakni umatnya Nabi Muhammad, itu baina sittin wa sab'in. Umurnya itu berkisar antara 60 sampai 70. Yang lebih daripada itu sedikit, artinya tidak banyak orang yang memiliki umur yang
sangat panjang. Sedikit orang yang umurnya sampai pada 100 tahun. Sedangkan umat-umat terdahulu itu ratusan tahun. Maknanya panjangnya umur orang yang soleh itu juga akan berakibat pada betapa banyaknya amalnya. Nah, di antara kelebihan umat-umat terdahulu dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad, tentu umat terdahulu lebih unggul. Akan tetapi Allah hendak memuliakan mereka justru lebih mulia daripada umat-umat terdahulu. Salah satunya di dalam hadis ini, umatnya baginda Nabi SAW diberikan 5 perkara yang belum pernah, ini catat ini, belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Maknanya hanya umat baginda Nabi SAW saja yang mendapatkan kenikmatan ini. Karena tidak ada umat lain, tidak ada Nabi lagi setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kitalah umat yang terakhir. Maknanya diutus kepada kita ini Nabi yang terakhir. Sehingga kitalah umat, yakni umatnya baginda Nabi SAW. Semoga kita ini diakui sebagai umatnya beliau yang mulia SAW sebagai umatnya. Apa saja 5 jenis yang diberikan itu? Yang pertama adalah la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Pertama, bahwasanya bau mulut ataupun bau nafas orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penyebutan bau nafas tentu saja kita bisa menggali dan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Dari seseorang yang berpuasa itu tidak ada yang lebih hina, tidak ada yang lebih dijauhi, tidak ada yang lebih menjijikkan ketimbang bau nafas orang yang berpuasa ketika ia berpuasa. Dari seluruh tubuh kita ini pada hari ini kita berpuasa. Kita menahan diri kita dari pandangan-pandangan yang haram, kita menahan diri kita daripada berkata kotor, kita menahan diri kita daripada makan dan minum. Apa yang tampak pada tubuh kita ini sesuatu yang dijauhi oleh manusia. Maknanya tentu itu yang paling tidak baik. Tentu bau nafas. Sebab orang yang berpuasa itu bau nafasnya tidak sedap dibandingkan dengan bau nafas orang yang tidak berpuasa. Katakanlah tidak sedap bau itu. Kita sendiri merasakan kadang-kadang bau nafas kita perkara yang luar biasa. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Tentu saja ada aroma yang tidak sedap. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghargai sesuatu yang hina tadi itu. Dalam tanda petik, sesuatu yang hina maknanya tidak disukai oleh makhluk, tapi Allah menghargai itu. Allah menghargainya bahkan lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Minyak kasturi adalah minyak yang terkenal paling harum, paling wangi. Maka bau nafas orang yang berpuasa lebih dihargai Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Ketika bau nafas saja dianggap dengan perkara yang sangat mulia, apalagi selain bau nafas. Apalagi gerak tangannya ketika ia memegang Al-Qur'an. Apalagi pandangan matanya ketika ia memandang kitab suci. Apalagi langkah kakinya ketika ia melangkahkan kakinya menuju majelis ta'lim. Apalagi pandangan matanya ketika ia memandang saudaranya dengan penuh kasih sayang, tentu saja itu lebih berharga lagi ketimbang hanya bau nafas. Nah, semoga kita bisa mengambil manfaat dan bisa merenungkan makna daripada la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Terus-menerus memintakan ampun atas mereka, para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka berbuka. Sampai mereka berbuka maknanya sampai di sore hari mereka berbuka, atau sampai mereka berbuka pada hari raya Idul Fitri. Sehingga pada hari raya Idul Fitri itu puncak doa malaikat itu dipanjatkan untuk umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini patut untuk kita syukuri. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wa tusfadu fihi maradatus syayatini fala yukhlisuna fihi ila ma kanu yukhlisuna fi ghairihi. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah setan-setan telah dibelenggu, setan-setan telah diikat, sehingga setan-setan itu tidak mampu mencapai sesuatu pada sesuatu yang mampu mereka capai di luar bulan Ramadan. Ketika setan itu mampu menggapai manusia, menggoda, menjerumuskan orang itu di luar bulan Ramadan, tetapi ketika orang tersebut berpuasa,
dan menjalankan hak-hak daripada puasa serta adab-adab daripada puasa, sungguh setan itu terbelenggu dan tidak akan pernah mampu mencapai sebagaimana mereka bisa mencapai, yakni menjerumuskan manusia di luar daripada bulan Ramadan. Ini hanya diberikan kepada umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu wa yaqulu laha. Allah Subhanahu wa taala menghiasi setiap hari, menghiasi surga-surga itu, yakni surga yang akan diperuntukkan untuk orang yang berpuasa itu. Wa yaqulu laha, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada surga itu, yusiku ibadi as-salihuna an tulqa anhum al-mu'nata wal adha wa yusiru ilaika. Sebentar lagi ini, sudah tidak akan lama lagi, yakni hamba-hambaku yang soleh akan menjumpai balasan, akan menjumpai kebaikan yang menjadi ganjaran atas ujian yang mereka rasakan, yakni di bulan Ramadan itu, dan sebentar lagi mereka akan sampai kepadamu. Maknanya adalah ketika nanti berbuka, maka seolah-olah seseorang itu telah sampai pada sesuatu yang disiapkan, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berhias dalam setiap hari menantikan orang-orang yang berpuasa itu. Masya Allah. Ini adalah kelebihan daripada orang yang berpuasa, kelebihan yang diberikan kepada orang yang berpuasa itu. Kemudian selanjutnya, kelebihan yang kelima, wa yaghfiru lahum fi akhir lailatin. Dan mereka itu senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka fi akhir lailatin, pada akhir daripada malamnya. Qila, berkata seseorang, yakni ditanyakan kepada baginda Nabi setelah Nabi bersabda ini, maka ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahya Lailatul Qadri, apakah malam itu adalah malam Lailatul Qadar, di mana seseorang itu diampuni dosanya pada akhir malam itu? Qala, Nabi menjawab, la, tidak, bukan. Itu bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar masih lama. Walakinnal 'amila innama yuwaffa ajruhu idza qada 'amalahu. Akan tetapi seseorang yang telah beramal, yakni seseorang hambaku yang beramal itu, dicukupkan bagi mereka balasan mereka setelah mereka selesaikan amalnya. Kapan selesainya amal orang berpuasa? Ketika ia berbuka. Maka seseorang itu telah Allah cukupkan dan sempurnakan pahalanya ketika ia berbuka saat itu juga. Tidak perlu menunggu Lailatul Qadar, tidak perlu menunggu hari kiamat, tidak perlu menunggu yaumul hisab, tapi orang yang berpuasa hari itu setelah mereka berbuka, Allah telah tetapkan ganjaran atas mereka. Hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dinukilkan atau dikutipkan juga di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang disusun oleh Imam Abi Lais Samarqandi yang wafat pada tahun 375 Hijriah. Semoga perkara-perkara ini bermanfaat dan menambah semangat kita dalam beribadah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.